Nama saya Jamila, usia saya 60 tahun. Saya tidak banyak berharap, kecuali saya ingin bahagia dengan keluarga saya, cucu saya, dan anak-anak saya. Oh, bagus! Kalian malah sibuk ngaji di sini. Aku pusing, Bu. Dia sudah waktunya cuci darah. Aku tuh udah gak ada uang lagi. Untuk pengobatan biayanya Rahma, ibu mau pergi kerja ke Malaysia. Udah sana buruan jalan, gaji di anak ya. Saya senang banget kalau Bu Jamila mau kerja sama saya lagi. Saya curiga itu nenek-nenek tuh berniat jahatnya sama keluarga Nyonya. Kamu mecahin kunci saya. Maafkan saya Nyonya. Kamu berani ngomong sama Mas Ahmad, saya nggak ada ampun sama kamu. Rahma ngaji, nggak pernah minta bayaran kok. Kalau emang bisa menghasilkan uang, kenapa nggak dimanfaatin? Ini kenapa suami saya gampang banget ngasih kamu uang? Kamu guna-guna suami saya. Astagfirullah. Saya akan kamu sampai kamu memohon-mohon maaf sama saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Asik banget sih. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Ih, ada makanan lagi. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Oh, bagus. Aku mau makan siang nggak ada apa-apa di meja. Kalian malah sibuk ngaji di sini. Aduh, Rahma, kenapa lagi kamu? aku pusing, Bu. Alasan aja kamu. Nenek. Gini nih, kalau anak kebanyakan dimanja, jadinya malah penyakitan kayak begini. Tolong Lydia, kita harus bawa Rahma ke dokter. Dia sudah waktunya cuci darah. Aduh ibu, aku tuh udah gak ada uang lagi. Uang aku udah habis semuanya buat biaya berobat dia. Enak aja ngurusi bocah penyakitan kayak begini. Gak ada gunanya. Kamu tahan ya nak ya. Ibu ambil apa? Pelan-pelan. Itu surat apa bu? Pegang nenek ya. Yuk kita ke dokter ya. Itu surat apa bu? Ibu sini, Lydia mau lihat ini surat apa? Ibu bawa surat apa sih sini? Ibu. Ini surat sertifikat rumah. Ibu harus gadaikan sertifikat ini untuk biaya pengobatan Rahma. Cuma ini cara satu-satunya untuk kita dapatin uang. Enak aja, aku nggak setuju. Bu, Rahma ini ada tanggung jawabnya ibu. Kenapa jadi aku yang hidup susah? Bu, aku nggak mau ya bu hidup di bawah kolong jembatan. Sini sertifikat sini. Kasih ke aku sertifikatnya. Tidak bisa. Kasih ke aku. Apa kamu Lydia? Lydia, astagfirullahaladzim. Ya Allah Lydia, tolong izinkan ibu untuk gadaikan sertifikat ini. Kita butuh uang Lydia. Gak bisa. Sini bu, kasih sertifikatnya sama aku. Kasih ke aku bu. Lydia! Ya Allah Lydia! Sini sayang. Hei, kalian tuh nggak usah ikut campur ya. Ini urusan ibu sama anak. Kenapa kamu bertengkar dengan ibumu sendiri? Bukan urusan kalian. Sini balikin sertifikatnya. Lydia, nggak sepantasnya kamu bentak ibu kamu seperti ini. Lagian Rahma kan lagi sakit. Di mana sih hati nurani kamu? Gak usah ngajar-ngajarin saya ya. Ini bukan urusan kalian. Sini ibu kasih. Udah. Lydia, berhenti! Lydia! Sertifikat. Berhenti Lydia! Kalau ini menyangkut nyawa manusia, ayo kita bantu. Ayo Bu, kita bawa Rahma sekarang ke rumah sakit. Iya. Ayo Bu. Ayo Bu Jamila ya. Yuk. Bisa-bisanya sih. Ibu bela-belain gak ada sertifikat demi anak sialan itu. Dasar anak gak jelas. Tolong saya Sus. Tolong. Ini saya bawa surat sertifikat rumah saya. Saya janji
saya akan membayar biaya dari cucu saya ini. Maaf Bu, nggak bisa. Suster, biarkan biaya cuci darah dan rumah sakit saya yang bayar. Bu Jamila, sertifikat itu biar disimpan aja ya. Ya Allah, terima kasih Bu Radi. Terima kasih sekali sudah bisa membantu saya. Sudah sepantasnya kita tetangga saling bantu kalau dalam kesusahan. Sekarang yang terpenting, Bu Jamila mikirin keadaan Rahma ya. Ya. Suster, tolong suster segera diproses. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengabul doa. Engkau mengirimkan dengan izin-Mu Pak Radi dan Bu Radi. Semoga cucu hamba-Mu ini diberikan kesembuhan dan bisa tersenyum lagi. Amin ya Rabb. Sesungguhnya Engkau pengabul doa, ya Allah ya Rabb. Dokter. Iya, Ibu Jamila. Ya, bagaimana, ada kabar baik? Keadaan Rahma semakin parah. Ginjalnya sudah tidak berfungsi lagi. Rahma harus segera melakukan transplantasi ginjal. Jika tidak segera dilakukan, saya khawatir Rahma tidak akan bertahan hidup lebih lama lagi. Astagfirullah, ya Allah. Nek, Ibu kemana? Kok nggak ada di sini? Sebentar ya, nanti Ibu bakal kesini kok. Tadi Nenek sudah titip pesan sama Pak Radi supaya Ibu menyusul ke sini, ya. Nah, itu Ibu datang. Aku kesini hanya yang mengambil sertifikat ini. Lydia, sebaiknya kamu tunggu di sini sebentar untuk jagain Rahma. Dia ingin kamu ada di sampingnya. Manja banget sih. Aku nggak ada waktu. Aku sibuk. Lydia. Apalagi sih, Bu? Masih ada tidak sisa uang peninggalan Bapak? Ibu butuh untuk nyicil, ngembaliin uang Pak Radi. Ibu pikir setelah Bapak meninggal 5 tahun dan hanya meninggalkan 30 juta, uangnya masih ada. Bu, 1 tahun aja belum tentu cukup. Kalau emang Ibu punya utang, Ibu lunasin aja sana sendirian. Nggak usah libatin aku. Lagian Ibu itu kan pernah kerja di luar negeri. Kenapa sekarang Ibu nggak kerja lagi jadi TKW? Lydia, ya Allah, ya Rabb. Rahma sudah semakin parah. Dia harus rutin cuci darah. Ginjalnya sudah semakin parah, Lydia. Aku nggak peduli, Bu. Anak nyusahin kayak begini, mendingan mati aja sekalian. Lydia. Ibu bilang nggak ada duit. Lydia, jangan Lydia. Ibu sengaja ngumpulin uang untuk pengobatan Rahma. Emangnya aku peduli? Aku juga butuh duit. Lydia. Ya Allah. Kemana lagi aku harus cari uang? Apa aku harus telepon Ahmad? Barangkali saja dia butuh pembantu. Rahma, Nenek mau kamu sembuh ya nak. Mudah-mudahan keluarga Ahmad masih bisa dihubungi. Bu Jamila. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Mas Ahmad, saya sedang butuh pekerjaan. Barangkali Mas Ahmad
masih bisa menerima saya untuk saya kembali kerja dengan Mas Ahmad. Bu Jamila serius mau kerja lagi? Wah, saya senang banget kalau Bu Jamila mau kerja sama saya lagi. Kebetulan juga istri saya lagi hamil. Jadi harus banyak istirahat. Mbok tenang aja. Saya akan urus semua keperluan Mbok untuk berangkat ke Malaysia. Dan soal gaji, udah nggak usah dipikirin. Terima kasih Mas Ahmad. Sudah bisa bantu saya dan mengizinkan saya untuk kerja di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku harus ke Malaysia. Ini cuma satu-satunya cara agar aku bisa mendapatkan uang. Tapi bagaimana dengan Rahma? Aku tidak bisa ninggalin Rahma sendirian. Apalagi kalau harus bersama-sama dengan Lydia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-ihlil manfush fa موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله Sadaqallahul azim. Ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, ya Rabbal Alamin. Cucu nenek makin lancar baca Al-Qur'annya ya sayang ya. Ngapain nih Bu ngeliatin aku? Emangnya aku setan apa? Kayak melotot kayak begitu. Astagfirullahalazim. Kamu pulang larut malam macam gini. Dari mana saja kamu? Dari mana Lydia? Lydia, Ya habis kerja lah, emang ngapain lagi sih? kamu bawa alkohol. Kamu mabuk? Hah? Emangnya kenapa kalau bawa alkohol? Sekarang kamu mabuk terus-terusan ya. Semenjak suami kamu meninggal. Bu, mau aku minum kek? Aku mabok kek? Aku foya-foya kek? Aku pakai duit aku sendiri. Kenapa ibu jadi repot sih? Lydia, Apaan lagi sih Bu? ibu mau bicara sama kamu. Nggak ada, udah ngantuk ah. Lydia, Aku udah ngantuk Bu, apa lagi sih? ibu mau bicara sama kamu hari ini Lydia. Ibu udah bicara apa? Ibu mau pergi kerja ke Malaysia. Ke Malaysia? Ya udah. Terus apa lagi yang ibu tunggu? Udah sana buruan jalan, gaji di sana kan gede. Iya, untuk pengobatan biayanya Rahma. Nek, nenek kan udah janji gak akan ninggalin Rahma. Nenek pergi untuk kamu, Rahma. Nenek tidak mau kamu sakit. Nenek mau kamu sembuh. Izinkan nenek pergi ya nak ya. Mulai daripada drama. Lebay, tau gak lebay? Nangis saya bisanya. Allah ya Allah.
Sabar ya sayang ya. Doain nenek. Biar nenek bisa kerja dengan tenang dan dapat kirim uang yang banyak untuk pengobatan Rahma. Ya? Nek, nggak boleh pergi, Nek. Udah, nggak apa-apa, Ibu jalan aja. Ibu nggak usah khawatir sama Rahma, biar aku yang rawat dia. Lydia, kamu harus janji dengan ibu, ya. Tolong jaga Rahma, ya. Dia harus 2 minggu sekali cuci darah loh. Iya, aku paham. Udah sana Ibu jalan aja deh. Asal jangan lupa ya kirim uang. Rahma, nenek pergi dulu biasanya. Nek, jangan pergi. Keadaan Rahma semakin parah. Ginjalnya sudah tidak berfungsi lagi. Rahma harus segera melakukan transplantasi ginjal. Lepasin. Lepas. Nenek, jangan tinggalin Rahma. Nenek. Nek, nenek kan udah janji gak akan ninggalin Rahma. Jangan tinggalin Rahma. Ah, Rahma, cengeng banget sih kamu. Nenek. Ayo cepet. Mau kerja. Ini udah ada ember sama kain pel. Sekarang juga kamu bersihin semua ruangan ini, kamu pel dan jangan sampai ada debu. Ngerti kamu? Iya, Bu. Ingat ya, jangan sampai kamu itu nyenggol barang-barang jadi pecah. Awas kalau sampai kamu bikin barang-barang di sini rusak dan berantakan. Ngerti nggak? Ngerti. Ya udah cepetan kerja. Gua aja nggak bisa tahu. Ayo mulai. Cepetan mulai. Rahma sedang apa ya? Tapi aku khawatir. Mudah-mudahan Lydia tidak berbuat kasar dengan Rahma. Assalamualaikum. Ada apa, Mas Ahmad? Mbok, saya bawain martabak kesukaan Mbok. Dulu kan Mbok sering tuh beliin saya martabak. Iya. Sekarang gantian. Mbok masih suka martabak kan? Udah pasti suka. Mas Ahmad nggak perlu repot-repot seperti ini. Oh, masa beliin martabak aja repot. Terima kasih ya. Mbok, Ya. Mbok ini udah saya anggap seperti ibu saya sendiri. Jadi saya minta Mbok jangan sungkan-sungkan sama saya. Kalau misalkan Mbok capek pas lagi kerja,
Bo istirahat aja, nggak usah dipaksain. Kan Bo juga bisa minta tolong sama Mayang kalau misalkan Bo capek. Kuat kok Mas Ahmad. Saya dibayar kan untuk kerja. Enak banget pembantu baru. Udah diservis dia kayak majikan aja. Awas aja, Bu. Lihat ini. Nya, permisinya. Boleh saya izin masuknya? Masuk. Nya, tahu nggak? Tadi tuh ya Nya, saya lihat Tuan pulang bawain martabaknya buat nenek-nenek tua itunya. Udah gitu, tuh nenek-nenek manis banget Nya perlakuannya. Nya, jangan-jangan Nya, saya curiga itu nenek-nenek tuh berniat jahatnya sama keluarga Nyonya. Kurang ajar tuh nenek peot. Nya, sekarang dia berani minta beli martabaknya. Jangan-jangannya besok-besok dia minta perhiasannya. Bahaya itunya. Kita harus usir aja dianya. Kita kasih pelajarannya biar tuh nenek tahu rasanya. Bu, kita mau kemana? Mau ke masjid ngaji. Ibu mau ajak aku ngaji di masjid ya? Iya udah, kamu tuh gak usah banyak tanya deh. Lelet banget sih, cepetan. Ibu, tapi pelan-pelan. Iya banget. Lydia, ngapain kamu tarik-tarik tangan Rahma? Tahu nih Lydia kasar banget. Iya. Bukan urusan kalian. Ayo. Kasian tuh anaknya. Cepetan, ayo. Astagfirullahaladzim. Bu Alifah, kamu mecahin guci saya. Itu kesayangan saya, tau nggak? Maaf Mbak Alifah. Panggil saya Nyonya. Iya, maafkan saya Nyonya. Maafkan saya. Kamu tahu nggak berapa harga Gucci itu? Hah? Harga Gucci itu lebih mahal daripada harga nyawa kamu. Aduh, ampun. Sakit Nyonya. Awas kamu ya. Sampai kamu berani ngomong sama Mas Ahmad, saya nggak ada ampun sama kamu. Ngerti? Maafkan saya Nyonya. Saya tidak akan mengulangi lagi kecerobohan saya. Dan kamu ingat, saya nggak akan gaji kamu dan juga saya tidak akan memberikan kamu makan. Sekarang kamu beresin Gucci ini, cepetan. Sini. Dengerin Ibu ya. Mulai hari ini kamu jadi pengamen. Ya, kamu duduk di situ, terus itu kamu ngaji dan kamu harus ngaji dengan bagus biar orang itu pada mau ngasih duit sama kamu. Ngerti nggak? Jangan lupa pasang muka yang bikin orang kesian. Gimana muka kesiannya? Coba gimana? Udah. Sini, mundur. Duduk cepetan. Ingat ya, cari duit yang banyak, ngaji yang bagus. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus sakit ginjal. Sekarang itu ginjalnya harus ditransplantasi. Makanya saya butuh biaya besar untuk rumah sakit, Bu. Dari kecil dia tuh cuma punya impian mau ngelihat Al-Quran, cita-citanya, Bu. Makanya saya berdoa semoga ada rezeki saya bisa operasi. Bagus banget ya suaranya ya. Masya Allah, saya cuma berharap dari suara merdunya ini saya bisa mendapatkan uang yang cukup buat biaya rumah sakit, Bu. Ya udah Bu, ini ada sedikit rezeki. Alhamdulillah. Ma tara fi khalqir rahman. Makasih ya Pak, semoga Allah membalas kebaikannya ya Pak.
Kita pindah masjid lagi, ayo. Cepat. Masak apaan tuh? Ayam kecap. Kesenangannya Mas Ahmad dari dulu. Halah, bisa-bisaan aja. Mau ngambil perhatian Tuan kan? Makanya masak masakan kesukaan Tuan. Biar dapat duit banyak kan? Aku deh. Aduh, demi Allah nggak begitu, Mayang. Alasan aja. Awas kamu ya. Kalau nanti Mas Ahmad ngajak kamu makan satu meja makan bareng kita, kamu harus nolak. Awas kalau kamu mau. Ngerti? Iya, Nyonya. Kalau kamu sampai ngelanggar, dengar. Paspor kamu saya bakar. Supaya kamu gak bisa pulang ke negara kamu. Ngerti? Tuh, dengerin. Mas. Bu Jamila mana, sayang? Kok gak makan bareng kita? Oh, ada di belakang. Kita makan aja duluan yuk. Aku udah lapar. Enggak. Saya panggil Mbok dulu. Baru kita makan. Biar rasa. Heran. Mas Ahmad sampai segitunya sih sama nenek peot itu. Mbok udah makan? Belum. Loh, kata Alifah tadi udah makan. Maksud saya masih kenyang. Karena saya tadi makan sore sebelum masak. Sekarang, Mas Ahmad makan aja dulu ya. Karena Mbok sudah masakin ayam kecap kesukaan kamu. Makasih ya Mbok, udah masakin makanan kesukaan saya. Tahu aja saya lagi kangen makanan Mbok. Iya. Ya udah Mbok, jangan lupa makan. Jaga kesehatan, Bu. Ya insya Allah. Banyak banget uangnya. Wow. Kalau kayak begini terus, aku bisa menjadi kaya raya. Bisa diandelin juga nih anak. Kenapa nggak dari dulu aja ya aku manfaatin dia? Bu, jangan manfaatin ayat Allah buat kesenangan sendiri. Rahma ngaji nggak pernah minta bayaran kok. Ih, so tahu kamu. Heh, kalau emang bisa menghasilkan uang, kenapa nggak dimanfaatin? Tapi nipu kan dosa, Bu. Allah marah. Apa kamu bilang? Heh, kamu bilang apa? Hah? Nenek, tolongin Mama. Manja. Halo, Assalamualaikum. Lydia, gimana kabar kamu? Rahma gimana Lydia? Aku nelpon ibu karena aku butuh duit. Ibu tidak punya uang, besok baru ibu gajian. Aku tuh butuhnya sekarang, nggak pakai entar. Ngerti nggak sih, Bu? Kenapa sih kok kamu maksa banget? Harus sekarang juga dikirim. Sedangkan jadwal Rahma cuci darah kan baru besok. Ibu tahu nggak? Tadi itu ya si Rahma ngaji, nafasnya udah megap-megap. Astagfirullahaladzim. Kalau dibiarin, palingan juga nanti dia mati. Ibu mau dia mati? Jadi, Rahma sudah dibawa ke dokter belum? Ya belum lah. Mau bawa ke dokter, uangnya dari mana? Ibu baru gajian besok. Ya aku nggak mau tahu. Masa ibu nggak bisa sih minjem dulu? Katanya ibu itu udah dianggap sebagai ibu kandungnya sendiri. Masa nggak bisa? Lagian juga dia minjemin uang ke ibu nggak bakal bikin dia jadi miskin kok. Ibu nggak enak Lydia. Walaupun bagaimana, ibu kan pembantu di sini. Kamu harus ngerti posisi ibu sekarang. Mana mungkin lah kalau ibu harus minta uang dengan begitu saja sama dia. Aku harus cari tahu tuh. Dia kita foto sama siapa? Mencurigakan banget sih. Bu,
Aku nggak mau tahu ya Bu ya. Ibu tinggal ngomong sama dia kalau ibu tuh butuh uang buat cucu ibu. Karena cucu ibu itu sakit dan mau dibawa ke dokter. Masa kayak gitu aja mesti aku ajarin segala sih Bu? Baiklah Lydia, nanti ibu coba bicara sama dia. Mudah-mudahan saja dia bisa kasih untuk biaya cuci darah Rahma. Ya pokoknya aku nggak mau tahu. Uangnya harus ada. Kalau nggak ada uangnya, ibu tahu kan Rahma itu akan menjadi seperti apa? Bu. Mas Ahmad, Ya. boleh sih Mbok bicara sebentar? Boleh, Mbok. Ada apa? Mbok butuh sesuatu? Apa Mbok bisa minta gaji sekarang? Mbok tidak bisa menunggu sampai besok. Karena ini sangat penting sekali. Menyangkut untuk hidup mati seseorang. Kebetulan saya lagi megang uang lebih. Mbok pegang aja dulu. Nanti kalau misalkan kurang saya bisa ambil lagi. Ya Allah, terima kasih ya nak. Mbok sudah tidak bisa bicara apa-apa lagi. Kamu memang anak yang baik. Mbok bersyukur bisa kenal dengan kamu. Oh, Mbok ini udah saya anggap seperti ibu sendiri. Justru malah saya yang bersyukur bisa kenal sama Mbok. Mungkin kalau saya nggak ketemu sama Mbok, saya nggak akan ada di posisi saya sekarang ini. Terima kasih ya. Terima kasih nak. Ya, nggak usah pikirin. Ya Allah, akhirnya aku bisa ngirim uang ini buat cucuku. Rahma sayang, kamu harus kuat ya. Dasar perempuan licik. Ini yakin menjalani rencana itu? Ya, ayo kita mulai sekarang. Wah, kurang ajar. Tuh nenek tua duitnya banyak banget. Dia emang pinter sih ngambil perhatiannya Tuan Ahmad. Tapi tenang aja, ini gak akan lama. Sebentar lagi hidup kamu bakalan kayak neraka. Karena kamu udah berani ngelangkahin yang namanya Mayang. Nih uangnya. Suami Nyonya tuh terlalu baik sama nenek tua itu. Uangnya banyak bangetnya. Nyonya aja belum tentu dapat uang sebanyak itu dari Tuan. Banyak amat. Tega banget sih. Mas Ahmad buang-buang uang cuma buat ngegaji pembantu sebanyak ini. Saya kan udah ambil uang setengahnya dari yang ada di amplop itu. Kalau nggak gitu ya Nyonya nggak bakalan kasih bagian lah buat saya. Sayang, aku pamit keluar kota dulu ya. Iya. Dan selama aku pergi, aku titip buat Jamilah. Dan kalau bisa jangan kamu kasih kerjaan yang terlalu berat. Kasihan dia, udah tua. Dia kan semua sama mama kamu, sayang. Iya, Mas. Kamu tenang aja. Aku juga nggak mungkin bikin itu buat Mbok. Mbok. Ya Nyonya. Nanti temenin saya belanja mau ya? Udah, nggak usah pikirin tentang belanjaan. Nanti kan ada supir yang bawain barang-barang. Lagian, si Mbok itu kan udah lama kerja di sini, Mas. Ya hitung-hitung, refreshing buat dia. Mau ya, Mbok? Iya Nyonya. Kok aku nggak lihat dia sebaik ini sebelumnya ya? Aku jadi merinding lihat senyumnya yang malah kayak lagi mau makan orang begitu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini saatnya.
Ini kesempatan kita buat kerjain dia. Saya mau tanya sama kamu. Kamu itu sebenarnya siapa sih? Kamu bukan ibunya Ahmad, Ahmad bukan anak kamu. Tapi kenapa suami saya gampang banget ngasih kamu uang? Kamu guna-guna suami saya? Enggak, Nyonya. Ampun, Nyonya. Kamu masih nggak mau ngaku juga. Saya tahu kamu selama ini menyembunyikan semuanya dari saya. Kalau kamu masih nggak mau ngaku juga, kamu pakai ilmu apa? Saya akan kamu sampai kamu memohon-mohon maaf sama saya. Astagfirullah. Saya tidak pakai guna-gunanya. Demi Allah, saya sumpah. Saya tidak ada niat sejahat itu. Alah, dasar kamu ya, perempuan tua nggak tahu diri. Masih nggak mau ngaku juga. Ngaku nggak? Ngaku nggak? Ayo ngaku! Walaupun Nyonya bikin saya pingsan sekalipun, saya tidak akan berbuat itu untuk Tuan Ahmad. Kamu makan gaji kamu dan kamu harus keluar dari rumah saya secepatnya. Saya udah muak lihat muka kamu. Ngerti? Ya Allah, Nyonya, tolong saya biarkan saya kerja di sini untuk keperluan pengobatan cucu saya. Emangnya saya pikirin? Kamu kelarin kerjaan kamu cepat. Setelah itu kamu keluar dari rumah saya. Harap. Bu, sekarang kan seharusnya jadwal Rahma check up ke rumah sakit, cuci darah. Rahma udah nggak kuat lagi. Bu, Rahma pusing, capek. Ih, enak aja. Kita itu harus nunggu kiriman uang dari nenek kamu. Dari kemarin bilangnya mau kirim. Tapi sampai sekarang aja nggak ada kabar. Hah, mana buktinya? Dasar nenek tua. Payah. Terus uang yang saya hasilkan dari tiap hari mengaji kemana? Itu kan lumayan banyak jumlahnya. Kamu berani-beraninya ya nanya kayak gitu sama aku? Emang kamu tuh kerja apa? Yang kerja tuh aku, yang capek tuh aku. Orang kamu tinggal ngaji doang, aku yang kesana kemari minta uang sama orang-orang. Bilangnya kamu yang kerja, enak aja. Terus saya yang... Udah stop! Jangan diterusin lagi. Kamu tuh masih kecil, so tahu banget ya. Kamu tuh juga masih numpang di rumah aku. Rahma, kamu tuh sadar gak sih? Kalau kamu aku tinggalin sendirian di pinggir jalan, kamu tuh bisa mati. Karena kamu itu buta. Emang kamu bisa lihat? Kalau sampai ada mobil yang mendekat ke kamu, terus kamu ditabrak, hah? Kamu bisa menghindar? Kamu gak akan bisa menghindar. Jadi kamu sekarang gak usah banyak aturan. Mau kamu saya tinggalin? Jangan, Bu, jangan tinggalin Rahma. Bagus, makanya gak usah banyak mau. Bawel banget sih. Cengeng banget sih, masih nangis aja. Udah, gak usah nangis. Ntar nangis di depan orang-orang aja sana, biar dapat uang yang banyak. Aduh, pakai jatuh lagi. Kalau bukan demi Rahma, sebetulnya aku sudah tidak kuat untuk kerja di sini.
Setiap hari aku selalu dimaki-maki, dimarahin, dan dihinanya lagi aku. Rahma, maafin nenek. Sampai nenek ninggalin Rahma ya. Enak-enakan ya kamu duduk. Kamu tuh digaji bukan untuk santai-santai. Maaf Nyonya, tadi saya lagi betulin gorden, tapi klip ini jatuh dan melukai kaki saya. Kaki saya berdarah. Udah. Saya udah nggak mau denger lagi ya bualan dari kamu. Saya udah muak. Sekarang saya mau kamu keluar dari rumah saya. Kamu saya pecat. Jangan Nyonya. Udah, ayo diem. Keluar. Ayo cepat. Pergi kamu sana. Nyonya, tolong jangan usir saya Nyonya dari sini. Saya janji Nyonya, saya akan bekerja lebih rajin lagi Nyonya. Nyonya, saya tidak bisa pulang sekarang Nyonya. Tolong saya Nyonya. Maafkan saya Nyonya. Saya tidak akan lakukan lagi. Saya minta maaf Nyonya. Saya tidak akan melawan Nyonya dan tidak akan mendekati Tuan Ahmad lagi Nyonya. Tolong maafkan saya Nyonya. Oke, kalau kamu memang maunya kayak begitu. Mulai sekarang, kamu harus menggantikan tugas Mayang Sari. Tugas kamu adalah mencatat semua pengeluaran saya. Dan ingat ya, tidak ada kata istirahat sebelum pekerjaan kamu selesai. Ngerti? Iya Nyonya. Iya, saya akan lakukan semua ini. Maafkan saya Nyonya. Yang penting saya masih bisa bekerja di sini. Ingat ya, sekali kamu melakukan kesalahan mencatatkan pengeluaran saya dan ketahuan kamu ngambil uang kembalian saya pecat. Ngerti? Iya Nyonya. Ibu kenapa baru bawa anaknya ke rumah sakit sekarang? Kalau terlambat sedikit saja dibawa ke sini, akibatnya bisa sangat fatal. Ya Allah dokter, saya itu nggak pernah tahu kalau anak saya itu sakit dok. Anak saya itu selalu sembunyiin sakitnya depan saya dok. Depan saya dia tuh nggak pernah kayak begini, makanya tadi saya kaget tiba-tiba dia pingsan kayak begitu. Jadi anak saya harus gimana dok? Kita tunggu sampai anak ibu sadar. Setelah itu saya baru bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Rahma anak ibu sayang. Ini semua salah ibu. Karena ibu terlalu sibuk cari uang kerja untuk kamu, nak. Rahma jangan tinggalin ibu, Rahma bangun. Nya, lihat tuh Nya. Pembantu kesayangan yang nggak tahu diri itu tuh pakai mecahin telur segala lagi. Pasti dia mau cari masalah. Maaf Nyonya, saya barusan lagi mikirin cucu saya di kampung. Kamu tuh kebanyakan alasan ya? Hah? Selalu kayak begini? Kamu ambil. Kamu makan sekarang. Saya harus makan telur ini? Ya. Nyonya, ini kan kotor sudah dan tidak sehat. Mentah lagi Nyonya, masa saya harus makan telur ini Nyonya? Kalau Nyonya bilang makan ya makan dong. Jadi pembantu nurut kenapa sih? Kamu makan sekarang. Kalau kamu gak makan, saya akan laporkan kamu ke kantor imigrasi supaya kamu dideportasi ke negara kamu. Makan sekarang. Tidak, gak mungkin Nyonya. Saya tidak mau makan telur mentah ini. Paksanya. Gimana ya caranya ngomong sama mereka? Rahma pasti sedih karena gagal cuci darah minggu ini. Makan. Makan saya bilang. Tidak. Makan. Tidak Nyonya, saya tidak mau makan. Ini sudah tidak sehat Nyonya. Makan sekarang. Ayo, makan.
mau pulang ke negara kamu? Makan sekarang! Bu, kenapa anaknya dibawa pulang? Dia masih butuh pemeriksaan lebih lanjut. Di samping itu, ibu tidak bisa membawa anaknya keluar malam-malam begini. Suka-suka saya dong dokter. Ini kan anak saya. Emangnya dokter mau bayarin biaya rumah sakitnya? Apa nggak sebaiknya ibu menunggu sampai kondisi anaknya stabil? Udah. Makasih atas perhatiannya tapi saya nggak butuh. Yang sekarang saya butuh itu uang. Tapi dokter nggak bisa kasih kan? Jadi nggak usah deh dokter sok-sokan ngasih simpati kayak begitu. Permisi. Dek, ini ada uang sedikit ya buat membantu adek ya. Terima kasih, semoga Allah membalas kebaikan ibu. Ya, sama-sama. Sini kasih. Banyak banget. Kalau kayak begini terus, aku bisa cepet kaya. Mas. Udah, di sini aja nggak usah tinggalin aku. Aku nggak mau sendirian, ya. Tapi kasihan sih mbok saya. Dia udah gak kuat tuh narik karung sendirian. Ya udah sih Mas, namanya juga pembantu. Dia juga udah biasa kerja kayak begitu. Tuh, lihat. Pak kenapa kok? Beratnya. Ya, sini aja ya. Oke. Tapi si Mayang mana sih? Dari tadi kok nggak ngeliat. Mana ya? Mayang! Mayang! Mau kemana aja sih dari tadi? Nggak lihat tuh Mbok nggak kuat narik karung sendirian. Sana bantuin. Sekarang kamu beresin yang lain juga. Pokoknya jangan kasih Mbok kerjaan yang berat-berat. Kaki itu masih sakit. Ngerti? Iya. Ya udah sana. Seharusnya biarin aja tuh nenek-nenek tua kerja sendiri. Biar dia cepat mati sekalian. Ganggu kenyamanan semua orang aja. Dasar nenek tua, ngerepotin aja. Malah bengong sih. Iya, Tuan. Oh, ya ampun. Udah Mbok, lanjutin besok aja kerjanya. Sekarang Mbok istirahat. Udah malam banget juga Mbok. Nggak apa-apa. Ini cuma tinggal sedikit lagi kok. Mbok tuh udah kelihatan capek banget. Udah pokoknya sekarang Mbok tidur. Kalau Mbok nggak nurut, saya marah nih. Mbok, apa yang dibilang sama Mas Ahmad itu benar. Mbok istirahat aja ya. Kerjaannya diterusin besok. Ya Mbok? Terima kasih Nyonya. Selamat istirahat Mbok. Awas kamu ya. Kalau berani tidur sebelum kerjaan kamu beres. Ngerti kamu? Kamu barusan nggak denger kayak ada suara barang jatuh? Enggak Mas. Mungkin suara kucing kali. Mas,
Udah tidur aja yuk. Aku ngantuk nih. Tadi capek abis bantuin si Mbok masak. Kamu lagi belajar masak? Iya. Tapi masih dikit-dikit kok, belum bisa. Bagus dong. Udah tidur ya, Mas? Innalillahi. Ya Allah, kok jahat benar ya Nyonya Khalifah. Sampai dorong orang tua seperti saya. Saya ditinggalin, padahal dia tahu saya jatuh dan berdarah. Untung tidak parah. Kalau sampai bocor, aku pasti dipecat dan tidak bisa kerja lagi. Aduh, ada apaan sih? Malam-malam berisik aja, gangguin orang tidur tau nggak? Tadi saya didorong Nyonya. Lagian ya, kalau udah tua, ya ngapain sih masih kerja? Pulang sana di kampung. Udah tua masih aja ngejar harta, mata duitan. Saya kan kerja demi untuk cucu saya, Mayang. Alah, alasan tau nggak? Basi. Oh, yaudah, nih beresin nih semua ya. Dan oh ya jangan lupa, besok kalau ditanya sama Tuan, yang beresin ini semua tuh Mayang. Kalau kamu nggak nurut, lihat aja nanti. Aku sama Nyonya nggak akan berhenti buat kamu. Ingat tuh. Dah, mantap. Tidur. Ya Allah, semoga setelah ini saya dipertemukan dengan orang-orang berbaik hati. Semoga Ahmad juga terus berbaik hati dan Nyonya berhenti menyiksa aku terus. Saya harus selesaikan pekerjaan ini. Kalau tidak, besok saya akan jadi ngantuk dan tidak bisa bekerja. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kepadamu kami minta pertolongan. Tolong lindungi Nenek Jamila ya Allah. Rahma nggak mau nenek sakit dan kecapean cari uang di luar negeri. Rahma nggak mau nenek sakit kayak Rahma ya Allah. Berilah kekuatan dan kesabaran menghadapi semua ujian dan cobaan di sana. Amin. Rahma, maafin nenek ya. Sampai sekarang nenek belum bisa ngasih kamu uang banyak. Nenek juga nggak bisa nemenin kamu berobat. Nenek di sini kerja buat kamu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa sayang. Nenek disiksa, dicaci, asal kamu bisa sehat lagi. Kapan saya bisa pulang dan bisa ketemu cucu saya lagi, Rahma? Bu Jamila. Bu. Hei. Maaf. Saya keingetan Rahma, cucu saya di kampung. Saya nggak peduli ya. Kamu lihat kan, di luar sana tuh banyak tamu. Kamu siapin dong makanan sama minuman. Kalau habis kamu isi. Iya, ya Nyonya maafin saya. Maaf. Kamu pikir maaf itu bisa bikin kamu kaya? Nenek-nenek tua, Mbok tuh di sini tuh kerja, bukannya cuma makan gaji buta. Kerjanya tuh kalau nggak makan, tidur, nangis, gitu aja terus. Gak bosan-bosan apa? Kerja di sana. Udah, cepetan sana. Ya.
Kabar, Pak? Baik. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah, terima kasih udah datang. Iya. Maaf Pak. Jadi basah begini. Maafkan saya. Maaf, Bapak, Ibu-ibu, maaf. Apaan ini nih? Sepatu basah. Semua sih. Bapak, Ibu, tolong maafkan kejadian barusan. Baik, Pak. Mayang, tolong urus semuanya. Saya mau nyusul Alifa dulu. Bapak, Ibu silakan duduk. Nikmati martabaknya. Iya, terima kasih. Ibu di mana? Ibu udah pulang belum? Rahma lapar, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kakiku sakit sekali. Ya Allah, aku nggak kuat berdiri. Aku lapar banget. Nenek kapan pulang? Kalau ada nenek di rumah, Rahma nggak akan susah begini. Rahma kangen nenek. Gak mau pulang, maunya digoyang. Lo lagi tajam melintir ya sekarang? Sampai bisa praktik kita-kita. Lo hebat banget sih, Lin. Gue habis jadi timbangan kolong merat ya. Maunya sih juga gitu. Tapi sayangnya enggak tuh. Terus, lo dapet duitnya dari mana? Sampai bisa praktik kita sampai tiap hari. Nih. Gue kasih tahu lo semua ya. Jadi gue itu manfaatin anak tiri gue. Gue jadiin dia itu mesin uang ATM gue. Jadi dia itu gue suruh ngemis. Kan orang ntar pada simpati sama dia. Terus gue dapat uang yang banyak deh. Parah lo. Tapi ngomong-ngomong, tuh anak buta hebat juga. Buta-buta aja bisa ngasihin duit. Kalau kita bisa ngasihin apa? Kalau kita bisanya ngabisin uang doang. Kerasin. Awas lo ya, Pak. Balas tuh. Lihat deh. Tuh, gelasnya banyak bangetnya yang pecah. Tuh, lihat tuh blingnya di mana-mana. Masa harus sayanya yang bersihin? Terus siapa? Saya yang harus beresin? Iya. Enggak gitu maksudnya. Maksud saya kenapa enggak Jamila aja gitu yang beresin, kenapa harus saya? Udah, kamu tuh ya bikin saya tambah pusing aja, gak usah bawel deh, cepetan beresin. Kamu tahu nggak, Bu Jamila itu lagi beres-beres sekarang. Dia mau pulang besok ke Indonesia. Kayaknya. Akhirnya si nenek peot itu bisa juga aku tendang dari rumah ini. Sekarang aku udah nggak ada saingan lagi. Malah bengong lagi bukannya ngeberesin. Cepet beresin. Iya. Gara-gara tuh nenek-nenek tua, aku jadi diomelin deh sama nyonya. Capek juga tahu bersihin pecahan gelas ini. Sayang, saya udah cek semua flight untuk malam ini, tapi fully book semua. Jadi Mbak baru bisa balik besok. Jadi, Bu Jamila masih harus stay di rumah kita malam ini? Iya. Oke, Mas. Tapi kalau sampai besok, Bu Jamila masih belum pulang juga ke Indonesia, biar aku yang pulang ke Indonesia, ke rumah orang tua aku. Oh sayang, jangan marah kayak begitu dong. Sabar, cuma untuk malam ini aja. Gak bagus buat anak kita kalau kamu marah-marah terus. Untung bukan gelas beling. Aku mau ambil telur. Aduh,
panas. Ya Allah. Tolong! Tolong! Ya Allah. Tolong! Tolong! Habis dong, Mas. Astagfirullahaladzim, kamu nggak apa-apa kan? Ayo. Ya Allah, Rahma. Ayo. Mas, gimana ini Rahma, Mas? Kok dia nggak bergerak, Mas? Sebentar. Denyutnya ini masih ada. Rahma masih hidup. Ya udah, Mas. Gimana kalau kita bawa pulang aja, Mas? Bapak-bapak, iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana kalau saya untuk sementara untuk bawa Rahma ke rumah saya dulu ya? Untuk sementara. Ya, boleh, Pak. Kasian Bapak nggak punya rumah. Ayo, cepat. Ayo, Pak, cepat, Pak. Mas, kita harus segera hubungi Lydia, Mas. Biar dia cepat pulang terus ngurus Rahma. Aku nggak punya nomornya. Kamu ada? Aku juga nggak ada nomornya. Tapi kalau nomor Nenek Jamila aku punya. Nggak mungkin lah. Nenek Jamila kan di Malaysia. Iya, aku tahu, Mas. Paling nggak dengan kita kasih tahu ke Nenek Jamila, nanti Nenek Jamila yang hubungi Lydia. Ya udah boleh. Ya, telepon sekarang. Assalamualaikum, Nenek Jamila. Hah? Kebakaran? Mirna? Mir? Kamu gimana, Mir? Mbok? Mbok, mau kenapa? Rumah Mbok di kampung kebakaran, Mas. Innalillahi. Terus keluarga Mbok di kampung gimana? Nggak tahu lagi, barusan Mbok masih bicara, teleponnya putus. Ini ada apa sih? Malam-malam kok pada kumpul di sini? Rumahnya Bu Jamila kebakaran di kampungnya. Oh ya kebetulan dong Mas. Aku kan emang pengen banget dia pulang. Aku tuh udah feeling loh Mas. Dari awal aku nggak srek dia ada di sini. Arifah, jaga mulut kamu. Kenapa sih Mas? Bu Jamila tuh lagi kena musibah. Masa ngomongnya kayak begitu? Belain aja terus tuh nenek tua. Dia capek tau gak? Maafin Mbok ya Mas Ahmad. Mbok selalu bikin masalah di rumah ini. Enggak, Mbok. Alifah yang udah kelewatan. Saya yang mesti minta maaf. Maafin Alifah ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kok rumah saya dibakar? Siapa nih yang udah bakar rumah saya? Hei Lydia, tadi ada kejadian kebakaran, tapi alhamdulillah si Rahma udah berhasil diselamatkan. Saya nggak peduli si Rahma tuh mau selamat atau enggak. Yang saya tanyain, siapa yang udah bakar rumah saya? Hah? Udah bagus ditolongin buat madamin api. Kamu bukannya di rumah malah keluyuran gak jelas. Sini lo. Gue mau keluyuran kek. Gue nggak mau keluyuran kek. Urusannya apa sama lo? Astagfirullahaladzim. Lo pada ngiri kali ya? Gue tuh punya uang yang banyak. Gue bisa senang-senang. Lo pada ngiri kan sama gue? Hei Lydia, kalau bukan karena kebaikan nenek Jamila, kita semua nggak sudi madami api rumah nenek kamu. Wah, emang gue peduli. Bantuin. Kebakaran nggak sih ini? Terus si bocah kemana tuh bocah? Rahma, keluar kamu Rahma. Hah? Rahma. Lydia. Rahma mana tuh anak? Rahma lagi istirahat di kamar, Lydia. Suruh keluar sekarang. Ayo suruh pulang sekarang. Udah dibilang, ha? Lagi istirahat. Udah kamu istirahat pulang. Bercanda
bercanda ya? Tahu nggak? Rumahku tuh habis kebakaran. Mau tinggal di mana? Mau istirahat di mana? Emang kirain gara-gara ulah siapa? Hah? Tuh, ulah bocah itu tuh. Pasti dia yang bikin rumahku kebakaran kayak gitu. Mana sih tuh anak Rahma? Rahma! Biarin aku mau masuk, Rahma! Rahma! Aku di mana sih? Ini rumahnya siapa? Semalam kamu pingsan karena kamu terlalu banyak minum. Lalu kami baringkan kamu di rumah ini. Ih, jadi ini tempat tidur kalian? Ih, jijik banget sih. Lydia, udah bagus kami kasih tempat tinggal di sini kamu. Kalau nggak kami biarin kamu tidur di jalanan. Kamu sadar nggak sih? Kamu tuh udah nggak punya tempat tinggal. Rumah ibu kamu tuh kebakaran. Iya, aku tahu emang aku sekarang udah gak punya tempat tinggal. Aku udah gak tahu lagi mau tinggal di mana. Sekarang juga aku udah gak punya uang. Semua barang-barangku udah habis kebakar. Aku mau ke hotel juga gak punya duit. Aduh. Nah, ini dia nih. Bu, tinggal di sini aja sementara sama Rahma. Rahma, kenapa rumah nenek kamu bisa ada kebakaran? Bu, maafin aku, Bu. Aku masak, tapi malah kompornya meledak. Makanya kebakaran. Kan? Aku udah tahu. Ini pasti kamu biang keladinya. Sini kamu, sini. Lydia, kasar banget sih kamu sama anak kecil. Rahma ini anak kamu. Bodo amat, dia itu kan anak tiri. Ayo sini kamu, ayo cepetan ikut aku. Sini. Enggak, Rahma takut kalau ibu marah-marah gitu. Oh, udah berani kamu ya? Hah? Udah berani kamu ya? Astagfirullahaladzim. Kamu benar-benar keterlaluan ya, Lydia. Ayo Rahma, kita pergi. Jangan deket-deket sama ibu tiri kamu itu. Gak ada kamu. Cukup! Benar-benar kamu gak punya hati ya? Hah? Kamu anak kecil kayak gitu, kamu tega sakitin. Kalau kamu masih marah sama Rahma, lebih baik kamu keluar dari rumah saya. Gara-gara dia aku gak punya tempat tinggal. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nenek Jamila, ini Mirna. Rahma mau ngomong sama nenek ya. Iya. Sebentar. Ini nenek Jamila. Nenek, Rahma kangen sama nenek. Kapan pulang? Nenek juga kangen sama Rahma. Sebentar lagi nenek pulang. Kita ketemu lagi ya sayang ya. Rahma takut tinggal sama ibu. Ibu jahat. Astagfirullah. Ada apa? Kenapa? Apa yang udah dilakukan ibu kamu sama Rahma? Ibu terus marah sama Rahma. Gak ada yang ngasih Rahma makan. Rahma sering kelaparan. Maafin nenek ya Rahma. Nenek nggak tahu kalau kejadiannya sampai seperti ini. Tapi Rahma jangan khawatir. Sekarang nenek lagi menuju bandara. Sebentar lagi kita ketemu ya. Doain nenek sayang ya. Iya Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya Pi. Iya sayang. Kamu yang sabar ya. Semoga kamu cepat berkumpul kembali ya sama nenek Jamila. Mirna, kita mau kemana? Aku bukan Mirna. Aku ibu. Ayo cepetan sekarang ikut aku. Enggak Bu, aku nggak mau pulang. Aku mau sama Bibi Mirna aja. Jangan berisik. Kamu mau nggak pernah ngeliat nenek kamu lagi? Hah? Ayo cepetan. Ayo.
Mas Ahmad lagi telepon. Ya, kenapa telepon dari Tuan di rejectnya? Biarin aja, biar dia tahu kalau istrinya itu ngambek beneran. Sekali-kali lah dia perhatian sama istrinya. Apa lagi sih? Ya rasa Mas Ahmad. Emang enak. Dia pikir aku mau telepon balik. Gak mungkin lah. Wah, Nyonya mah hebat ya. Saya teh yakin abis ini Tuan pasti makin sayang dan pengertian sama Nyonya. Mbok, kelihatannya gelisah gitu. Mbok kan mestinya seneng dong pengen ketemu lagi sama cucunya. Mbok juga senang banget bisa balik lagi ke Indonesia. Dan Mbok sudah rindu banget sama cucu Mbok yang bernama Rahma. Pasti dong. Tapi Mbok masih kepikiran sama Nyonya Alifah. Nyonya bisa marah besar dengan Mas Ahmad. Mbok khawatir Nyonya Alifah dan Mas Ahmad bisa berantakan rumah tangganya. Aduh, Mbok udah sekarang tenang aja, nggak usah dipikirin. Saya tahu kok sifat istri saya itu seperti apa. Insya Allah saya bisa memperbaiki rumah tangga saya supaya lebih baik lagi. Insya Allah. Udah Mbok sekarang senyum dong. Ya, ininya, bimbing dulunya. Mas Ahmad mana sih, Sri? Jam segini kan biasanya udah pulang. Kalau enggak telepon ajanya Tuan, biar tahu Tuan ada di mana sekarang. Kamu kan tahu saya lagi ngambek, lagi mogok bicara sama dia. Apaan saya harus telepon? Udah, bodo amat. Nenek Jamila, Nenek, maafin aku, Nek. Aku nggak bisa jaga Rahma dengan baik. Ada apa dengan Rahma? Di mana Rahma sekarang? Tapi Rahma baik-baik aja kan? Rahma dibawa kabur orang, Nek. Aku nggak tahu kejadian persisnya. Aku dipukul dari belakang sampai pingsan. Terus saat aku sadar, Rahma udah nggak ada, Nek. Udah hilang. Rahma. Mbok, Mbok ke dalam. Gue kira lo gak bakal hubung lagi setelah rumah nyokap lo kebakaran. Bodo amat. Yang penting gue bisa senang-senang dengan duit si Rahma itu. Lo jadi beli barang gue nggak? Jadi mana-mana. Mas Ahmad, sebenarnya Rahma ini di mana sih? Rahma kan sakit ginjal. Apa yang telah dibuat Lydia sama Rahma? Udah Mbok tenang aja. Saya nggak akan berhenti nyari Rahma. Kalau perlu kita lapor polisi Mbok. Ayo. Aku semakin sedih memikirkan nasibnya Rahma. Sampai kemudian aku mendapatkan kabar gembira kalau Rahma sudah diketemukan warga dan warga melapor polisi kalau Rahma itu pingsan. Rahma. Nenek, Rahma nggak mau pisah lagi sama Nenek. Ya Rahma, Nenek juga tidak mau pisah lagi dengan Rahma.
Gimana keadaannya Rahma? Rahma membutuhkan donor ginjal secepatnya. Dan harus segera dilakukan sebelum semuanya terlambat. Sekarang dokter tolong bantu cariin donor ginjal yang paling cocok buat Rahma. Soal biaya langsung saya aja, saya ngurus. Baik, saya akan usahakan. Terima kasih dok. Ya. Ya, halo. Ya, saya sendiri. Apa? Lydia ditangkap polisi. Bu, Ibu, Ibu, maafin Lydia, Bu, maafin Lydia, Bu. Ibu sedih, Lydia. Kenapa Lydia jadi begini? Ibu merasa bahwa ibu telah gagal untuk mendidik kamu. Ibu bukan ibu yang baik tentunya. Enggak, Ibu nggak salah. Ini semua salah Lydia, Bu. Ini semua salah aku, Bu. Maafin Lydia ya, Bu. Lydia nggak pernah dengerin nasihat Ibu. Aku udah salah milih pergaulan. Ini semua salah aku, Bu. Maafin aku, Bu. Maafin aku. Alhamdulillah, operasi transplantasi ginjalnya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Ini semua juga berkat doa Bapak dan Ibu. Kalau begitu, saya permisi. Baik dok. Mari. Ya, terima kasih dokter. Rahma? Iya, Nek. Nenek janji tidak akan pernah tinggalin Rahma lagi, ya? Iya, Nek. Terima kasih, Nek. Iya, nak sayang.